secara simpel namun jelas bahwa apa yang sedang kita kaji bersama ini, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lelah spiritual, sudah capek lelakunya, itu sudah capek spiritualnya, sudah lelah, kemudian kapok, baru bisa mengkaji apa yang sedang kita kaji, baru bisa mempraktekkan apa yang sedang kita kaji bersama. Kalau belum lelah spiritualnya, enggak akan bisa. Kalau belum capek lelakunya, enggak akan bisa. Kalau belum kapok, enggak akan bisa. Kapok itu kan bahasa Jawa. Selain bahasa Jawa, kapok itu apa Pak ya? Selain bahasa Jawa, persamaan daripada kapok, kalau bahasa paling terkenalnya itu tobat. Kata lain dari kapok itu tobat. Kalau bahasa NKRI-nya enggak, berhenti apa stop atau berhenti, total. Itu kata lain daripada kapok. Mentok gitu Pak. Mentok masih belum. Kalau belum kapok tetap ngurek, bikin lobangan. Mentok kebencian Pak. Nah itu. Jadi kalau belum lelah spiritualnya, belum kapok lelakunya, belum capek lelakunya, nggak mungkin kapok lah orang. Pasti akan masih berusaha untuk berusaha lagi, terus berusaha. Tapi kalau sudah lelah, sudah capek, ini sudah keputusan terakhirnya itu ya kapok itu tadi, kapok ini kan berarti tidak akan mengulang kan. Nah kalau masih mengulang berarti belum kapok. Kalau masih mengulang berarti belum tobat atau belum bertobat. Nah mayoritas orang dikatakan tobat atau pasti tersinggung ya. Iya. Padahal tobat itu maksudnya kapok, berhenti total. Terus injit-injitan, walaupun ya injit-injitan ya. Mau mengulangi lagi itu injit-injitan, kapok. Itu persamaan daripada tobat itu tadi. Jadi mayoritas orang kan mengartikan taubat itu kan negatif ya, buruk ya. Iya kan? Padahal taubat itu maksudnya ya kapok itu tadi. Jadi kalau belum taubat, belum kapok, belum capek lelakunya, belum lelah spiritualnya, sulit ikut mengkaji diri dan mempraktekkan diri bersama wong dan babu, pasti sulit. Dipaksakan bisa, tapi kumat lagi. Entah kapan harinya itu kumat lagi. Ya, nah kenapa kok bisa kumat? Karena belum capek, dipaksakan karena penasaran, apa sejane, karena gengsi, akhirnya belum capek, belum lelah, ikut mengkaji bersama orang dan babu. Entah kapan harinya kumat lagi tuh. Maka nanti panjenengan setelah selesai manekul, setelah selesai gembleng itu tidak boleh kumat loh. Kumat, maka fitrahnya diri panjenengan akan ternoda. Kumat berarti sucinya diri panjenengan akan ternoda lagi. Nah, makanya di sini kapok itu belum cukup, tobat itu belum cukup. Selain kapok, selain tobat harus nasuha. Kapoknya kapok nasuha, tobatnya tobat nasuha. Lah, manusia hidup yang pertama kali kapok total itu namanya nasuha.
Manusia hidup yang pertama kali kapoknya itu totalitas, itu namanya nasuha. Nah, sejak ada manusia hidup kapok total, tobat total, yang bernama nasuha, maka dikatakan taubatan nasuha. Maksudnya itu kapoke koyo nasuhan. Jadi gak kumat lagi. Lah bagaimana mau kumat nasuha? Lawang langsung isdet. Ini nggak kumat lagi kan? Kalau nggak isdet, kalau nggak mati, ada kemungkinan nasuha juga kumat lagi. Maka dikatakan taubatan nasuha. Maksudnya itu kapok seperti yang dilakukan oleh nasuha. Makanya jadi belum paham kan, ngertinya nasuha itu bukan namanya orang kan? Gandengannya taubat kan ngerti nih. Padahal nasuha itu nama orang yang kapok itu tadi. Mbak Nasuha. Jadi betapapun saya menginformasikannya tanpa tedeng aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam cara tekniknya, yang semuanya itu begitu jelas, begitu rinci. Namun kalau spiritualnya belum lelah, lelakunya belum kapok, belum capek, tetap lombok. Kalau pedasnya hilang, yo nyambel maneh. Kalau pedasnya sudah hilang, yo nyambel maneh, ngelotis maneh. Gitu. Ini apa? Susahnya itu di situ ya. Susahnya itu di bagian ini. Jadi saya ulang lagi, kalau belum lelah spiritualnya, kalau belum capek lelakunya, sulit mengkaji diri, itu amat sulit. Karena apa? Karena mengkaji diri itu kaitannya sangat erat dengan Tuhan. Mengkaji diri itu kaitannya sangat erat sama Tuhan. Kalau selain Tuhan, itu hanya nyenggol-nyenggol doang. Cuma nyentuh-nyentuh saja. Tapi yang tidak hanya nyenggol, tidak hanya nyentuh, bahkan terikat erat, itu adalah Tuhan. Jadi di sini harus nasuha, taubatnya itu benar-benar harus nasuha. Kapoknya itu benar-benar harus totalitas. Jika tidak, mengalami kesulitan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengkaji diri berarti mengkaji Tuhan. Aslinya kan gitu. Makanya di dalam ayat dikatakan barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Rabbnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kan, berarti mengkaji diri sama halnya mengkaji Tuhan kan. Jadi kalau tidak diawali dengan tobat, tidak diawali dengan kapok karena capek, karena lelah loh ya, bukan karena gengsi, sulit di sini sulit. Malam ini saya pengen tahu pengakuan dari panjenengan. Entah itu secara spiritual, entah itu secara non spiritual, terserah panjenengan. Yang pasti saya ingin kejujuran panjenengan menjawab pertanyaan saya berikut. Menurut panjenengan masing-masing pribadi, ada nggak orang yang tidak ingin sehat itu, ada nggak? Nggak ada ya. Jujur loh ya. Orang yang tidak ingin selamat itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang tidak ingin tenang, aman, nyaman, bahagia, tentram itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Orang yang tidak ingin kaya raya itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus
orang yang nggak ingin sakti mandraguna itu ada nggak? Nggak ada. Terus orang yang nggak ingin apa namanya ingin apa tercapai, butuh apa keturutan itu ada nggak yang nggak ingin itu ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Enggak. Jujur loh ya. Iya. Artinya semua manusia hidup di dunia ini kan butuh itu semua lah. Butuh itu semua. Bukan salah satunya loh. Bukan salah satunya, tapi semuanya sudah saya sebut tadi Mbak. Untuk apa kita kaya? Kalau nggak sehat, ngkri-ngkrien, sakit-sakitan, untuk apa? Untuk apa sehat kalau nggak selamat? Artinya kan kita butuh semua itu kan. Kita menginginkan semua itu kan. Kita mau semua itu kan. Nah sesungguhnya manusia dilahirkan ke bumi ini untuk itu ya. Gitu. Untuk yang sudah saya sebutkan tadi loh, untuk itu. Namun sayang, untuk mendapatkan semua yang sudah saya sebutkan tadi, caranya itu tidak disukai oleh kebanyakan orang. Nah, cara untuk memiliki semua yang sudah saya sebutkan itu loh, tidak disukai banyak orang. Padahal untuk memiliki semua yang sudah saya sebutkan tadi itu enggak butuh puasa. Untuk memiliki semua yang sudah saya sebutkan tadi ya, enggak butuh puasa, enggak perlu puasa, enggak harus puasa. Tidak butuh pakai ube rampe sesaji bla bla, tidak harus, tidak perlu, tidak butuh menyiksa raga, bertapa bulanan, tahunan di tempat-tempat keramat, di kuburan, di gua, enggak perlu semua. Untuk mendapatkan semua yang sudah saya sebutkan tadi juga tidak harus berguru. Nah, tidak harus berguru, tidak harus sekolah. Untuk bisa mendapatkan semua itu tadi juga tidak perlu kecerdasan, tidak perlu kepintaran, tidak perlu keahlian. Nah, dengan seperti itu berarti kan caranya, tekniknya untuk memiliki semua yang sudah saya sebutkan tadi gampang banget kan, gampang, ringan, tur gratis. Namun tidak disukai oleh semua orang. Penasaran Pak Web, apa sih sebenarnya? Untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa memiliki semua yang sudah saya sebutkan tadi, yang sesungguhnya itu adalah anugerah yang dianugerahkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali loh. Seluruh manusia hidup itu dianugerahi itu ketika dia dilahirkan ke bumi. Karena apa? Karena manusia hidup dilahirkan ke bumi itu untuk menjaga, merawat, memelihara, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Bagaimana mungkin manusia hidup bisa merawat, mengelola, memelihara alam semesta kalau melarat? Iya enggak? Kalau manusia hidup ini sakit-sakitan, mana mungkin bisa merawat alam semesta? Merawat dirinya aja nggak bisa, kok alam semesta? Nah, dikarenakan manusia hidup dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjaga, memelihara, mengelola, hingga menyempurnakan alam semesta, berarti kan sudah diberi bekal yang lebih dari cukup kan? Sudah diberi bekal lebih dari cukup. Dikarenakan tugasnya berat, sebagai manusia itu tugasnya berat. Nah kalau makhluk lain tidak punya tugas seperti yang diemban oleh manusia. Sebab karena itu manusia hidup dicap atau disetempel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa hanya manusia hidup yang diberi status
makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena hanya manusia hidup yang diberi tanggung jawab untuk menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dalam semesta ini. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan berarti bekal kita ini kan wow ya. Bekal kita dari Tuhan itu loh kan wow. Nggak mungkin bekal yang diberikan tidak sesuai dengan tugas yang kita emban, tidak mungkin. Wong ukuran manusia saja, kalau panjenengan memberi tugas kepada seseorang, tentu disangoni cukup kan ya. Tidak mungkin nggak cukup kok sampai berani menugaskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah terus cara tekniknya seperti apa sih Pak Web? Pak Web mengatakan gampang, mudah, ringan, gratis, tapi kok tidak banyak orang menyukainya. Pertama, membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Setelah otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya bersih, kemudian langkah selanjutnya menjaga kebersihan itu agar tidak kotor lagi. Mau kuwi Pak. Hanya itu loh. Dan itu enggak membutuhkan modal keringat, modal tenaga, modal kecerdasan juga nggak butuh di situ. Modal kecerdasan nggak butuh, apalagi modal uang. Enggak. Sederhana kan? Gampang kan? Gratis kan? Tapi tidak semua orang menyukai. Makanya pujangga mengatakan jalan ke surga itu murah, bahkan gratis, tapi jalan ke neraka mahal harganya, tapi banyak yang menyukai. Jalan ke neraka itu mahal-mahal harganya, tapi banyak orang suka. Jalan ke surga gratis, tapi jarang orang yang suka. Nah di sini. Nah, pujangga mengatakan itu setuju banget. Realnya memang seperti itu. Realnya memang seperti itu. Kalau ingin lebih dari sekedar dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dibutuhkan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau hanya sekedar ingin sehat, ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, damai, nyaman, tentram, apa-apa bisa keturutan, ingin apa bisa kesampaian, bebas dari masalah, cukup otak atau pikiran yang bersih, hati atau batin yang bersih, kelamin atau syahwat yang bersih. Hanya dengan itu. Kalau ingin lebih dari sekedar itu, dibutuhkan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Lebih dari sekedar itu maksudnya Pak Beb? Yo, misal itu belum cukup bagi saya kalau belum melihat Tuhanku, katakanlah. Berarti itu lebih dari sekedar yang saya katakan tadi. Nah, itu baru dibutuhkan wahyu pancagaib dan sikap-sifatnya. Nah, terus tentang kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga,
kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Lah ini kaitannya dengan ungkapan awal tadi. Kalau belum lelah spiritualnya, kalau belum capek lelakonnya alias kapok njit-njiten, mesti kumat lagi. Lah kok bisa begitu Pak Wek? Ya, karena kotoran otak atau pikiran itu bukan peceren. Kotoran hati atau batin itu bukan tinta. Kotoran kelamin atau syahwat itu bukan debu. Kotoran pikiran, kotoran otak atau pikiran adalah keburukan-keburukan yang terpikirkan atau negatif, pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang jelek, pikiran yang jahat. Itu loh noda otak atau pikiran kita. Menjaga kebersihan otak atau pikiran berarti menghentikan pemikiran-pemikiran yang kotor itu tadi kan. Menghentikan pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran yang jahat, itu kan kita hentikan secara total. Dan hanya dengan seperti itu otak atau pikiran kita terjaga. Lah caranya membersihkan bagaimana Pak Wer? Caranya membersihkan lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi caranya membersihkan. Asalkan kita berani memohon ampun kepada Tuhan, seketika itu Tuhan akan memberi pengampunan. Dan ketika Tuhan memberi pengampunan, bersih total otak atau pikiran kita. Jadi tidak perlu digraji, dioperasi terus disikat, diringso, tidak perlu. Asalkan mau, berani, tidak malu nih, tidak malu memohon pengampunan kepada Tuhan, tidak takut memohon pengampunan pada Tuhan, maka seketika itu Tuhan akan mengampuni, karena Tuhan memang Maha Pengampun. Dan bersamaan ketika Tuhan memberikan pengampunan atas permohonan kita, maka dimulai pada saat itu otak atau pikiran kita bersih. Selanjutnya tinggal dijaga kan, agar supaya tidak ternoda lagi. Caranya Pak Web, ya itu tadi, jangan mengulangi lagi. Buruk sangka, jelek pikiran, itu jangan diulangi lagi. Nah ini maksudnya kapok itu kan di situ. Nah kalau nggak kapok kan nanti tetap anu lagi kan, elek lagi pikirannya. Mbak Neneng kayak, ya gitu. Ya kan? Nah kalau kotoran hati Pak Web, kotoran hati atau kotoran batin itu sirik, iri, dengki, benci, dendam, bully, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghina orang lain, menghakimi orang lain. Itu loh kotoran hati atau batin. Menjaga kebersihan hati atau batin berarti kan menghentikan semua itu. Nggak sirik lagi, sama tetangga nggak sirik lagi, sama teman nggak iri lagi, sama rekan kerja nggak membuli lagi kan, nggak menghakimi lagi, menghentikan semua itu. Nah kalau membersihkannya Pak, membersihkannya lebih gampang lagi, sama seperti di awal tadi. Asalkan kita berani, ndak malu, jujur loh, dari nurani yang paling dalam. Ya Tuhan, ampunilah aku salah, aku dosa Tuhan, ampun. Maka seketika itu Tuhan akan mengampuni. Dan ketika Tuhan mengampuni, dimulai pada saat itu hati atau batin kita bersih. Selanjutnya tinggal jaga kan. Jaganya menghentikan kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Itu arti maksudnya taubatan nasuha atau kapok. Lah itu kalau belum capek, belum lelah kan wangel Mbak Neneng. Iya enggak? Kalau belum capek. Nah kalau noda kelamin, noda syahwat Pak Wed, apakah kita ndak boleh berhubungan? Oh itu dangkal pikirannya.
noda kelamin, noda syahwat itu bukan zina, bukan berhubungan badan, bukan. Noda kelamin, noda syahwat adalah keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan jelek, keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan yang menyimpang dari Tuhan. Itulah noda kelamin atau syahwat. Syahwat itu kan keinginan, syahwat itu kan kemauan. Lah, kemauan-kemauan jahat, kemauan buruk, kemauan menyimpang dari Tuhan, itulah noda kelamin atau syahwat. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat berarti menghentikan keinginan-keinginan yang neko-neko itu tadi kan. Membersihkannya lebih gampang lagi, tinggal minta ampun, selesai. Lah, untuk menjaganya ini yang dibutuhkan kapok. Jadi kalau belum lelah spiritualnya, belum capek lelakonnya, pasti mumpung liwat kuburan minta togel Singapura, wes selamat, ternoda lagi kan, syahwatnya kelaminnya ternoda lagi kan. Maksudnya itu loh. Tapi kalau sudah lelah, sudah kapok, betapapun saya memburu togel nomor Singapura nganti umah digadekke, tetap ora tembus-tembus, kapok kan, ora kumat lagi. Tapi kalau belum kapok, isih ono umai mertua ini. Umat mana? Umat mana? Gitu loh. Gampang kan maksudnya. Tapi tidak semua orang menyukai. Kenapa tidak semua orang menyukai? Kalau nggak membuli, nggak asik Pak Web. Kalau nggak mengfitnah, nggak ada kegiatan deh. Nah, ini. Kalau nggak mencari-cari kesalahan orang lain, nggak ada keuntungannya Pak Web. Dengan mencari-cari kesalahannya orang lain, berarti kurang ya Pak Web. Ini repotnya manusia kan di sini. Tuh. Itu loh yang sedang kita kaji bersama, itu loh yang sedang kita praktekkan bersama, itu loh. Enggak betul. Walaupun panjenengan tidak melakukan, wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau kebersihan otak atau pikiran panjenengan terjaga, kebersihan hati atau batin panjenengan terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan terjaga. Kalau cuma selamat, sehat, terus apa nih? Tenang, nyaman, tentram, bahagia, bisnisnya lancar, nggak perlu. Pancagaib itu nggak perlu. Kalau cuma itu yang diinginkan, kenapa harus pancagaib? Dan pancagaib harus dipraktekkan menggunakan sikap dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, nggak dengan ego pamrih kita. Kenapa? Karena bisa saya pastikan semua orang ingin mau lebih dari sekedar itu. Karena apa? Karena semua itu menjadi tidak ada gunanya kalau hanya sebatas titipan, bukan? Iya. Iya enggak? Iya. Kalau hanya sebatas titipan, apa gunanya? Yang namanya titipan pada suatu ketika pasti diambil dong sama yang punya. Makanya dibutuhkan yang lebih. Butuh lebih dari sekedar itu. Nah, kalau ingin mau lebih dari sekedar itu, maka miliki wahyu pancagaib, kemudian praktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau iman. Yang tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Mempraktekkan itu berarti sendiko dawuh dengan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, Mbak Neneng. Ini yang ahli spiritualitas ini Mbak Neneng. Atur suwun. Dengan seperti itu, kita bisa menarik kesimpulan.
betapapun cerdasnya seseorang, betapapun dia kekeh mengaku sakti mandraguna, kekeh mengakui diri sudah mengenal sedulur papat kalima pancer, mengeklaim dirinya sudah bisa menggunakan sedulur papat kalima pancer, sudah bertemu guru sejati, bahkan sampai berani mengakui dirinya sudah manunggal dengan Tuhan. Kalau otak atau pikirannya masih kotor, tong kosong berbunyi nyaring. Kalau hati atau batinnya masih kotor, tong kosong berbunyi nyaring. Kelamin atau syahwatnya masih kotor, tong lundung. Gedebus. Lah dari kata ini juga kita bisa menarik kesimpulan lagi. Loh, berarti setiap orang yang mengenal dirinya, yang berarti mengenal sedulur papat kalima pancer, sudah manunggal dengan guru sejatinya, yang berarti juga manunggal dengan Tuhannya, berarti kita bisa menyimpulkan seseorang itu pasti otak atau pikirannya bersih. Maksudnya itu sudah nggak mikir kotor, nggak mikir buruk, nggak mikir jelek. Hati atau batinnya pasti bersih. Artinya sudah nggak punya sirik, iri, dengki, benjang, fitnah, sudah nggak punya. Kelamin atau syahwatnya pasti bersih, artinya sudah nggak punya keinginan yang neko-neko. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau panjenengan ketemu dengan seseorang, "Hei bro, gua sudah ketemu sama guru sejati." Guru sejati itu rupanya seperti balonku ada 5, ada kuning, ada hijau, ada apa? Arep jalo apa togel kecil bro, saya sudah ketemu dengan guru sejati. Perhatikan saja, kalau dia tidak bisa menghormati istrinya, tidak bisa mendidik istrinya, masih gunem tonggone prek. Getepus. Masa ketemu guru sejati, sudah manunggal dengan guru sejati kok masih seperti itu? Oh, enggak ada firmannya. Dalilnya enggak ada, ayatnya enggak ada. Apalagi bukti realnya. Itu sederhana aja gitu. Dengan seperti itu, kita juga bisa menarik kesimpulan lagi nih Mbak Neneng. Kesimpulannya kayak kita juga bisa menarik kesimpulan lagi. Loh, berarti Pak Awet, orang-orang yang sudah manunggal jati, yang berarti otak, pikiran, hati, batin, kelamin, syahwatnya terjaga kebersihannya, dia apa? Memiliki semuanya itu kan. Semua yang sudah saya uraikan di awal tadi. Tidak cuma di situ. Tidak cuma di situ. Itulah yang disebut orang-orang suci. Itulah waliullah, itulah kekasih Tuhan. Itulah yang dimaksud manusia hidup. Kalau belum seperti itu, belum kekasih Tuhan, belum manusia hidup. Lah kalau belum manusia hidup apa-apa? Mayat hidup. Mulanya enggak punya nurani wong mayat hidup. Masih ada kesimpulan lagi. Nah kalau sudah seperti itu, kita bisa menarik kesimpulan lagi nih. Nah kalau sudah seperti itu, berarti kita tidak perlu minta-minta sama Tuhan ya Pak Web. Tidak perlu berdoa ya. Nganggo apa berdoa? Apa yang diminta? Lah wis enek kabeh, apa yang diminta? Yang didoain apa yang didoain? Kalau sudah seperti itu. Artinya semuanya menjadi mudah semua, menjadi serba gampang semua kalau sudah seperti itu. Namun sayangnya masih langkah yang menyukai hal ini, yang menyetujui hal ini itu masih langkah. Mereka lebih memilih beriman sambil memfitnah tetangganya, memilih bertuhan sambil membuli teman-temannya. Itu pilihan mereka. Mereka masih lebih menyukai hal-hal seperti itu daripada
seperti yang sedang kita kaji bersama. Jadi kalau mereka mengalami masalah-masalah, ya kita jangan heran karena cara mereka bertuhan seperti itu. Cara mereka berspiritual seperti itu. Jadi itulah resikonya. Sama kita dulu juga sama kan? Rebutan surga. Lah iya. Kalau rebutan surga nggak apa-apa. Rebutan bawa kunci surga. Juga enggak. Rebutan Tuhan. Oh iya. Tuhan itu yang paling gampang. Wah, Tuhan gue yang paling cantik. Ini Tuhan gue yang paling. Ini loh yang nanti akan panjenengan hadapi loh ya, yang akan panjenengan hadapi. Tentang hal ini, karena ini merupakan fase, merupakan kelas gitu. Artinya suatu saat panjenengan akan menghadapi, tapi dengan ini panjenengan sendiri ancer-ancer ya, sendiri ancer-ancer. Tidak menutup kemungkinan. Nanti setelah selesai menepung, selesai gembleng, panjenengan akan ketemu teman atau sahabat lama yang belum pernah ketemu, ujung-ujung kok bisa ketemu, bisa bertemu, ketemunya ya setelah gembleng, setelah menepung. Di dalam pertemuan, ya kancane awake dhewe biyen kae. Ayo, mau ngapa sampean? Sahabat lama belum nggak pernah ketemu, sekali ketemu, ayo nyeritakne kanca lawas. Saiki ayo umat koran kono. Melayani berarti lombok kan kumatne. Tomat. Hati-hati. Karena itu tersulit, spiritual tersulit itu ya. Spiritual tersulit adalah menjaga kebersihan 3 singgasana Tuhan yang ada di dalam setiap diri manusia. Itu tersulit. Kenapa dikatakan tersulit? Soalnya singgasananya Tuhan, dudu singgasananya Brawijaya. Ya, kalau singgasananya Brawijaya gampang. Sekarang banyak penjual online itu yang langsung resik kan debunya. Nah, singgasana Tuhan. Piye? Ning jero awake dhewe maneh. Apa arep disigar ngene? Gitu. Ini tersulit di situ. Lah, yang menjadikan kewibawaan ilmu-ilmu warisan leluhur kita semakin kesini semakin berkurang ya. Wibawanya berkurang, keramatnya berkurang, semakin terus berkurang. Bahkan saya katakan kayaknya sekarang malah orang enek babar blas wibawa. Tidak sedikit loh orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim ribuan kali, mumet tetap mumet. Berarti kan sudah nggak ada khasiatnya sama sekali kan. Leluhur kita dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bisa terbang loh. Nggak percaya sama saya cari saya uraikan sejarahnya. Tidak sedikit para leluhur kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu nyampe ke Mekah, nggak perlu kapal laut, nggak perlu kapal terbang. Leluhur kita hanya berkata Hong Wilaheng. Apa yang dia kehendaki wujud di depannya. Saya ini jajang jenengan ngomong Hong Wilaheng. Sartus kira-kira ono apa. Artinya kan sama sekali sudah nggak ada khasiatnya kan. Itu karena apa? Karena semakin kesini pelakunya semakin kotor ininya, semakin kotor ininya. Itu yang diperhatikan. Jadi jangan pernah menyalahkan ilmu-ilmu, jangan pernah menyalahkan guru-guru,
jangan pernah menyalahkan apapun, apalagi sampai menghakimi. Karena itu semua adalah akibat dari kelakuan kita sendiri yang kita lakukan dengan otak atau pikiran yang tidak bersih, hati atau batin yang tidak bersih, kelamin atau syahwat yang tidak bersih. Sederhana kan aslinya. Mengono tok. Mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa mampu. Kenapa menjaga kebersihan otak atau pikirannya tidak mampu? Enggak masuk akal. Ya enggak? Puasa 41 hari, 41 malam mampu. Tapi kenapa menjaga kebersihan hati atau batinnya sendiri tidak mampu? Nyorondi, lebih sengsara mana kalau direalkan ya Pak? Keliling dunia, turut makan, turut gua, mampu. Kenapa menjaga kebersihan kelaminnya sendiri, syahwatnya sendiri tidak mampu? Ini sebenarnya yang edan ini Bagu apa siapa ya? Unik gitu loh, unik, unik banget, aneh, unik, aneh, nggak masuk akal lagi, nggak masuk logika lagi. Tapi selama ini kan tidak terpikirkan kan oleh kita. Coba kalau kita punya pemikiran sejauh itu sejak awal. Iya ya, aku macul 1 hektar dhewean kuat. Macul nyangkul sawah 1 hektar sendiri. Karena duitnya cepet tinggal bayar kuli, nah, tak paculi dhewe. Mampu. Kenapa menjaga kebersihan otak saya sendiri, pikiran saya sendiri untuk positif, untuk baik sangka, kok tidak mampu? Padahal nyangkul sawah kan nguras tenaga, nguras keringat. Makannya aja telung piring ora kuat ngangkat pacul. Iya kan? Kita bisa mampu loh, mampu melakukannya. Kerja kuli, ngangkat batu, ngangkat semen, ngangkat tepung, ngangkat beras, karung-karungan, mampu. Mampu, orang mampu, dimampu-mampukan demi uang. Kenapa giliran menjaga kebersihan otaknya sendiri, pikirannya sendiri, kok nggak mampu? Padahal itu demi Tuhan. Aneh kan pemikiran manusia modern saat ini. Ini ya logikanya ini kabeh jan-jan wong-wong iki. Padahal sekolahan mewah-mewah, pesantren mewah-mewah, kampus mewah-mewah. Kenapa karya pikirnya kok seperti itu? Aneh. Ngono lah diomongi gua blok orang terima. Gak terima aku sekolah entek puluhan juta nganti oleh S8. Mbok gua goblok nih. Nah, tapi pola pikirnya. Nah, ya. Pola pikirnya tidak sesuai dengan titel yang dia perjuangkan dengan biaya puluhan juta. Aneh gitu. Itu aneh. Padahal di dalam agama apapun, keyakinan apapun, kitabnya menjelaskan seperti itu. Kitabnya itu menjelaskan seperti itu. Kitab agama apapun, kitab keyakinan apapun menjelaskan seperti itu. Tapi prakteknya mana? Cuman dibaca toh. Buat koleksi di lemari. Nah di sini kita nggak bisa. Ya. Hanya hafal kunci, hafal palunggu, hafal kunci, hafal paweling, punya asmo, hafal mijil, hafal singkir, nggak ada prakteknya, nggak bisa panjenengan, nggak bisa. Nggak bisa.
harus ada prakteknya. Dan di sini prakteknya juga gampang lagi. Nah, iya serba gampang. Kalau wong edan baku ini serba gampang. Lah bagaimana tidak saya katakan gampang prakteknya? Ketika menghadap Tuhan cukup diam. Tidak perlu menggunakan keahlian kursus, keahlian sekolah, titelku DRS, tidak perlu menggunakan itu. Cukup diam saja ketika menghadap Tuhan. Dan ketika menghadapi alam semesta seisinya, cukup menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Gampang toh? Nah, nek kaya ngono kuwi beh rugi aku sekolah dhuwur-dhuwur. Iya bener banget. Lah sampean sekolah dhuwur-dhuwur ya isine mung korupsi ya. Selamat. Ayo. Tapi siwok. Nah, kayak gitu. Dan terlampau banyak video-video yang saya menyampaikan tentang hal ini. Kesimpulannya itulah yang sedang kita kaji bersama, itulah yang sedang kita praktekkan bersama. Nah, kalau sudah seperti itu, sesatnya di mana? Sesatnya di mana sesatnya? Saya pengen tahu gitu. Mungkin panjenengan sebelum klik sama saya nembe sepisan Indo ndelok video itu wah sesat ya. Mbok menawa ayo ngomong saiki adep-adepan. Sesatnya di mana kalau seperti itu? Perjalanan spiritualnya masih terlalu jauh. Tapi bener. Kalau ada yang ngatain kajian wong edan baku itu sesat, bener. Kenapa? Karena kajian wong edan baku yang dituju adalah maha suci Tuhan, bukan surga, bukan neraka. Yang lain menuju surga, saya menuju Tuhan. Iya, sesat toh? Pantas dikatakan sesat, soalnya saya tidak menuju surga. Yang saya tuju adalah sang pemilik surga. Mencapai fitrahnya diri, mencapai sucinya diri, bisa saya katakan mudah selagi ada orang yang pernah mencapai fitrah atau suci bersedia menemani panjenengan. Jadi itu bisa dikatakan mudah. Yang tidak mudah itu menjaga fitrah atau menjaga suci ini nantinya. Awas gitu ya. Apok Lombok, apok Tomat, awas. Karena apa? Manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Makanya harus dijaga dengan tetes darah penghabisan. Tidak bisa dilakukan 2-3 kali. Enak banget pindho telu. Pindho mesti jenengan nggawa bojo, nggawa anak lek pindho. Oh, kira dhewean, enak men. Tidak bisa. Untuk bisa mengulangi pencapaian fitrahnya diri atau sucinya diri kedua, maka kita harus mati dulu. Mati terus menerima sebab akibat. Kalau sebabnya baik, ya akibatnya surga, menempati alam penantian enak. Kalau sebabnya jelek, ya akibatnya neraka, menempati alam penantian tidak enak. Alam penantian apa Pak Web? Alam penantian untuk bisa lahir kembali ke dunia. Kalau dapat giliran baru bisa lahir lagi ke dunia. Nah, ketika bisa lahir lagi ke dunia, nah itu baru bisa lagi melakukan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj untuk yang kedua kali. Itu pun kalau lahirnya wong, nah lahirnya cacing. Lahirnya orang-orang. Piye? Manekung piye?
ini keluarga saya berbulan-bulan di sini, jangan masih hitungan hari. Ini mereka kan berbulan-bulan di sini bersama saya, tapi tidak bisa dikatakan manekong atau gemblang. Kalau bisa dikatakan manekong atau gemblang, mereka lebih sukses kalau lebih berbulan-bulan di sini. Itu. Maka apapun yang terjadi, pertahankan hingga tetes darah tong habis. Artinya jangan kumat lagi masa lalunya. Masa lalunya itu jangan kumat lagi, jangan diulang lagi. 4 hari 4 malam sih. 4 hari 5 malam sih. Sebentar ya. Tapi kalau panjenengan benar-benar bisa diam ketika bersamadi setelah patrat, panjenengan benar-benar bisa menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri selama manekung, selama gembleng 4 hari 5 malam ngungkuli wong topon jero guwon tengah alas. Kalau jenengan mau tahu. Nah kalau panjenengan mbah-mbah ya padha karo wong plesir jenengan. Iya. Mungkin panjenengan pernah keluar kota. Mungkin panjenengan pernah bepergian keluar kota, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu tuh keluar kota. Pergi keluar kota, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Enjoy saja, ya kan? Enjoy saja. Karena apa? Karena ada komunikasi. Mami, di mana? Papa, di mana? Ya, di sini udah makan belum? 4 hari 5 malam, no. Ya, stop semua itu. Usaha sudah wajah-wajah jenengan sudah mulai kecup itu. Jadi kalau ada penghayatan jangan kerosok, manekung atau gembleng itu ora gampang aslinya. Ya, karena kita harus melepaskan semuanya itu. Tidak gampang itu. Kerosok banget. Biasanya kangennya 10%, manekung iso 100% ini kangen gitu. Darahnya apa? Nah dengan begitu nanti panjenengan bisa ingat. Kalau kesadaran panjenengan jadi, panjenengan akan selalu ingat. Zamannya aku manekung kok yang ngono nyorone. Kok arep tak momori gimana emang. Itu punya pendirian ke situ gitu loh. Punya pendirian ke situ. Nah, 2 hal itu sedang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng bersama saya di sini. Dan motivasinya sama, akan selalu diulang-ulang setiap sore sampai panjenengan apal isok cerita dewe, sampai panjenengan bisa cerita sendiri. Nah kalau sudah seperti itu, meninggalkan pesanggrahan ini, pesanggrahan kita, pesanggrahan milik kita bersama ini, panjenengan sudah jadi master. Jadi jangan takut. Dan saya ingin panjenengan itu bisa mandiri di luar sana. Dengan apa yang sudah panjenengan kaji bersama saya di sini, yang panjenengan praktekkan bersama saya di sini, praktekkan secara mandiri di rumah karena panjenengan master. Aslinya panjenengan master. Hanya saja panjenengan butuh penyaksian 7 kali berturut-turut. Nah, untuk bisa menyaksikan 7 kali berturut-turut, menyaksikan Tuhan ya, gampangannya. Untuk bisa menyaksikan Tuhan berturut-turut, panjenengan harus menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Hanya dengan 3 hal itu panjenengan bisa mijilake
Romo. Kalau panjenengan sudah bisa mijilake Romo, nggak ada bedanya panjenengan dengan wong edan babu. Satu kamar udah, satu kasur dengan wong edan babu. Kalau sudah bisa mijilake Romo, berarti sudah satu kamar, sudah satu kasur dengan wong edan babu. Kalau wong edan babu dikatakan master, panjenengan juga master. Nah, kalau ketika menjadi kitab suci sejati, ketika menjadi Wulangres sejati, ketika menjadi berbudi bawa laksono, lebih maksimal dari wong edan babu, berarti kan panjenengan lebih master daripada wong edan babu, kan? Nah, kalau panjenengan bisa seperti itu di tempat tinggal panjenengan sendiri, itulah stempel panjenengan berhasil membahagiakan wong edan babu. Karena wong edan babu hanya bisa dibahagiakan dengan keberhasilan panjenengan tentang mijilake Romo. Selain tentang mijilake Romo, wong edan babu gak butuh, tidak membutuhkan. Yang wong edan babu butuhkan adalah kesuksesan panjenengan di dalam manunggal jati, keberhasilan panjenengan di dalam manunggal jati. Itu yang bisa membahagiakan wong edan babu. Nggih. Tapi jangan salah paham nih, ada pengecualian di sini. Anda jangan salah paham. Nanti karena saya ngomong begitu, oh berarti saya harus punya mimbar pribadi Pak Web, harus punya majelis. Ini salah paham nih. Maksud itu tadi maksud ya? Nah, itu awalnya pasti itu sedikit demi sedikit. Awalnya pasti sedikit demi sedikit. Ya nanti kan lama-lama besar. Awalnya dari keluarga sendiri dulu. Lama-lama kan sampai ke teman-teman, sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Karena tidak ada laku terbaik bagi Romo selain kekudangannya Romo itu sendiri. Lah, caranya menjadi kitab suci sejati, caranya menjadi Wulangres sejati, caranya menjadi berbudi bawa laksono itu seperti apa dan bagaimana Pak Web? Lah ini yang saya lakukan selama saya di pesanggrahan buat panjenengan semua itu apa? Selama saya di sini untuk panjenengan itu yang saya praktekkan itu kan 3 hal itu yang saya lakukan. Saya selalu sebagai kitab suci sejati untuk panjenengan semuanya. Saya selalu sebagai Wulangres sejati untuk panjenengan semuanya. Saya selalu berbudi bawa laksono bagi panjenengan semuanya. Itu loh, jadi saya enggak mengajarkan ilmu atau menggunakan ilmu mengajar, enggak. Itu asli murni itu. Nah, kalau begitu terus nanti bagaimana jajannya anak saya? Tanya sama istri saya di Kalimantan. Nah, itu ada sering komen itu di YouTube ya, apa itu istri saya. Namanya Ani Wahyuni. Bu Ani Wahyuni, Pak Web itu kan kerjanya cuma ngomel-ngomel toh. Kayak gembreng ngamoh tiap malam, tiap siang malam tok. Anak-anak jajannya piye Bu Ani? Tanyakan sendiri sana. Nanti kalau saya yang jawab bohong. Apapun kebutuhan saya tercukupi, apapun keinginan saya selalu tercapai. Kalau saya berhadapan dengan masalah, saya selalu bisa menyelesaikan masalah itu dengan indah. Padahal hanya seperti ini. Kalau panjenengan butuh bukti, maka inilah buktinya bagi siapapun yang bersedia menjadi kekudangane Romo. Jangan takut. Seperti di awal tadi kan sudah saya sampaikan.
Seperti di awal tadi kan sudah saya sampaikan. Puluhan tahun saya itu punya asuransi jiwa 2, asuransi kesehatan sama asuransi kecelakaan. Asuransi kesehatan itu per bulannya 750, asuransi kecelakaan 1 bulannya itu 1 juta. Ini kalau saya mengalami sesuatu itu saya dapat santunan ratusan juta ya. Kalau saya mati itu miliar. Nggak pernah tenggung nanti seprene. Nah, piye? Nganggone di mana? Wong saya nggak pernah sakit. Apalagi celaka. Udah aku ya ngomongin dungo. Aku mbok diwene mriyah. Ben iso nganggo asuransi kuwi mau lho. Kok bisa begitu? Karena saya mempraktekkan itu. Makanya saya mendapatkan kesehatan itu mau. Kalau kuwi biyen ya saya mengasuransikan diri itu kan sebelum putra. Sampai sekarang nggak bisa dihentikan. Misalkan bulan ini saldonya kosong ya. Paling laporannya gagal di debet. Ngono tok. Engko bulan ngarep pas nek saldone berhasil di debet. Ngono ora lah. Otomatis. Ora iso mbok piye carane membuktikan itu. Coba gimana itu? Kemarin saya melihat YouTube ada orang main game di Android, Androidnya sambil dicas. Nah Androidnya berdos loh, berdos. Dia gabungan kono kan main gosong, mau ke rumah sakit, tak tiru. Ngambil dos. Tapi saya nyimak YouTube saya sendiri, video saya sendiri itu saya simak. Tapi Androidnya sambil saya cas, nanti panas gitu Androidnya yang tangan. Orang bledos. Karena lek bledos kan tanganku luka mlebu rumah sakit kan lumayan. Kayak orang bledos. Jadi laku terbaik bagi Romo adalah mempraktekkan kekudangan Romo. Dengan mempraktekkan kekudangan Romo, apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, panjenengan akan mendapatkan. Monggo dibuktikan sendiri. Nun sewu, mohon maaf, saya katakan itu bukan berarti saya sombong loh ya. Itu bukti gitu loh. Itu bukti buat panjenengan. Itu motivasi dari saya untuk panjenengan. Mungkin panjenengan ragu, wah mosok iya sih Pak Web. Ya tanya aja lah sama orang di sini gitu loh. Pak Web itu punya pekerjaan apa sih? Kuliah apa? Tak konon tonggo-tonggo kan. Jadi bukan berarti saya sombong atau menyombongkan diri. Itu loh mujizat dari Tuhan. Kalau kita bekerja kepada Tuhan, itu loh mujizatnya. Seperti yang saya alami sendiri. Tidak katanya gitu. Saya mengalami sendiri. Dan itu bukan cuma saya. Anak istri saya yang di sana juga mengalami sama. Adik-adik saya, ibu saya di tempat yang jauh juga mengalami sama. Padahal yang bekerja sama Tuhan kan saya toh. Nah itu loh buktinya. Jadi jangan ragu, jangan takut menjadi kekudangannya Romo. Terkait ini ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum klik, monggo ditanyakan. Saya mau tanya Pak, itu perbedaannya antara sikap dengan sifat itu bagaimana Pak? Kalau sikap itu bagaimana, kalau sifat itu bagaimana? Kalau sifat itu pemikiran. Kalau sikap itu nurani. Sikap itu nurani. Atau bisa diartikan kalau sifat itu gerik atau kerentek.
Nah, kalau sikap, nah geraknya atau kelakuannya. Terima kasih Pak. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang belum paham atau kurang klik, bukan belum paham ya, mungkin ada yang kurang klik, monggo tanya. Anteng. Mbak Umi Belum, Pak. belum. Nah, yang lain, ayo. Kalau setelah kita menekung kan kita mencapai ini, terus dan sekian Pak bilang tadi bahwa kita bekerja dengan cukup, kita bekerja dengan Tuhan, maka semuanya akan tercukupi. Nah, apakah nanti kita semua ini akan seperti itu? Jadi Semua. kita harus menjalankan. Iya, semua. Kalau misalkan kita yang sudah ada pekerjaan atau yang lainnya, yang punya kegiatan yang lain, apakah harus diteruskan atau Apa harus berhenti? Nah, ini salah paham berarti ini. Nah, ini yang saya maksud dan saya suka ini. Saya itu maunya seperti ini, biar jenengan klik gitu loh maksudnya. Ya, ya berarti jenengan salah paham ya. Dengan apa yang saya katakan tadi, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bukan berarti kalau saya ini PNS terus saya keluar dari PNS loh ya. Kalau saya kuli terus saya nggak kuli lagi, bukan. Bekerja kepada Tuhan, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu loh bekerja kepada Tuhan. Apa ada kaitannya dengan PNS kuli? Apakah menjadi PNS itu nggak ada gerakan, nggak ada kelakuan? Apakah sebagai kuli itu nggak ada kelakuan? berarti berarti kita juga ada diizinkan untuk berusaha ikhtiar menjalankan sesuatu yang bisa mendapatkan rezeki atau materi gitu. Ini bukan tentang diizinkan atau tidak diizinkan. Nah, ini bukan tentang diizinkan atau tidak diizinkan, tapi ini tentang menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Dengan begitu berarti kita sudah bekerja sama Tuhan. Kerja apa? Kerja nyimak Tuhan. Kerja nyimak Tuhan. Bukan kerja nyangkul, bukan kerja nulis, bukan, tapi kerja nonton Tuhan. Nah, lebih jelas lagi ya. Kerjaan kita itu nonton Tuhan. Tuhan bergerak sebagai PNS. Tuhan bergerak sebagai kuli. Tuhan bergerak sebagai mungkin istri ngomel. Tuhan bergerak sebagai mungkin suami ngomel. Tuhan bergerak mungkin sebagai pedagang. Nah, semuanya itu kan ada kelakuannya kita. Nah, kelakuan kita itu yang kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Jadi jangan salah paham. Wah, aku berarti kudu metu soal pekerjaan iki. Wah. Nggih. Dengan seperti itu, apapun pekerjaan panjenengan nanti akan masuk ke dalam kategori ibadah. Karena apa? Karena tidak punya pamrih. Saya kerja kan sedang enggak, bukan karena cari uang, bukan, tapi karena sadar bahwa tubuh saya ini sedang digerakkan oleh Tuhan untuk kerja. Pekerjaan kedua di situ ya. Pekerjaan kedua. Pekerjaan kita yang kedua apa Pak Web? Pekerjaan kita yang kedua menjadi kursinya Tuhan. Ketika kita bersamadi dan mau diam, berarti kita sudah
bersedia menjadi rumah Tuhan, menjadi kursinya Tuhan. Itu pekerjaan kita yang kedua. Kalau harus dibahasakan gampang sederhana loh Mas. Nah, jadi jangan dikira samadhi diam ketika bersamadhi itu nggak ada gunanya, itu jangan dikira. Diam ketika kita bersamadhi itu kita sedang bekerja apa? Mangku Tuhan. Mangku rondo. Ini yang kita mangku Tuhan. Maka Tuhan maha besar. Ya. Tuhan kan dikatakan maha besar toh. Dipangku kaya apa rasane? Oh, gringgingun semutan, Mas. Itu bukan pekerjaan yang gampang, itu bukan pekerjaan yang ringan. Sampai buah Pak. Lah iya, sampai ringan. Sampai nggak terasa Pak. Iya, lagi mangku Gusti Allah. Gusti Allah maha besar dipangku toh. Iya. Itu bukan pekerjaan ringan, Mas. Saya katakan pekerjaan biar jenengan bisa mencerna gitu loh. Bahwasanya pekerja berarti kan ada hasilnya. Lo bekerja kok. Ya kan? Namanya orang bekerja kan berarti kan ada hasilnya. Nah, jadi jangan remehkan diamu ketika bersamadhi, karena sesungguhnya panjenengan sedang bekerja kepada Tuhan. Kerja apa? Mangku Tuhan. Mangku Tuhan kita. Mangku rondo kesel dijiwit njene obat to. Nah, iso alian ini. Iki Gusti Allah sing dipangku jiwite piye? Di luar patrap samadhi, pekerjaan kita adalah nonton Tuhan. Tuhan sebagai apapun harus kita nikmati rasanya. Arep pahit, arep asin, arep getir, arep dinikmati kabeh. Nah, itu bukan pekerjaan gampang itu. Itu bukan pekerjaan gampang. Lah buktinya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Iya kan? Tidak semua orang bisa melakukan. Nah, namanya orang kerja pasti ada hasilnya, pasti tidak akan sia-sia. Itu apa namanya? Awam pemikiran. Nah, secara spiritual itulah spiritual tertinggi. Itulah spiritual tertinggi. Kenapa saya katakan spiritual tertinggi? Spiritual pada umumnya, Allah nganti ngumpul ikhlas nganti buka-buka. Iya, sampai teriak-teriak gitu kok ikhlas gitu. Begitu beol dilirik. Wah, ikhlas beol aja dilirik. Apa liane beol? Ya, beol aja masih dilirik, apalagi selain beol. Iya enggak? Itu nempel kloset ora. Ngelirik. Itu baru masih tentang beol. Nah, wae dhewe arep Gusti Allah mau apa aja itu loh kita nikmati. Rasanya kita matur suwun. Orang nguli ikhlas wi. Apa enggak melebihi ikhlas itu? Ya? Tuhan mau jadi apa lo kita iyai. Tuhan mau jadi apa itu kita persilahkan. Tuhan mau jadi apa itu kita nikmati rasanya. Apa enggak melebihi ikhlas tuh? Nah, dua pekerjaan itulah yang menjadikan kita layak mendapatkan semua fasilitas yang saya uraikan di awal tadi. Dua pekerjaan itulah yang melayakkan diri kita mendapatkan semua fasilitas yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, supaya kalau semua fasilitas itu sudah kita miliki, njaluk apa nah? Dungo kanggo apa nah, Yos?
sudah tidak minta-minta lagi, sudah tidak berdoa lagi. Ketika berjumpa Tuhan, kelonan tanpa minta. Hasilnya piron birene, enggak perlu gitu dulu, langsung bercumbu. Begitu ketemu langsung bercumbu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Mas, siapa yang kurang Pak, Fit? Ya. tentang pamrih itu Pak Wan. Kalau kita melakukan sesuatu nggak boleh pamrih. Nah kalau misalnya saya melakukan pekerjaan saya dibayar, apa itu termasuk pamrih? Kalau kok rasanya kelakuan bekerja itu panjenengan nikmati, tidak pamrih. Karena semakin jenengan sibuk menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri ketika bekerja, wis sampean nggak mikiri duit ngono. Lah bentuk pamrihnya di mana? Jadi ketika Tuhan bergerak, menggerakkan tubuh kita, beol, buang air kecil, makan dan lain sebagainya, itu rasanya yang kita nikmati. Soal beolnya tidak akan terpikirkan. Lalu kita sedang asik menikmati rasanya. Bukan rasanya beol ya. Rasanya beol berarti penyelam udah dulit. Rasanya sedang beol itu loh jenengan nikmati, bukan beolnya. Rasanya bekerja itu loh panjenengan nikmati, bukan rasanya pekerjaannya. Berarti kan itu yang tidak terpaksa juga. Iya. Tapi ya untuk membedakan itu gimana caranya? Apakah tertekan hati kita itu, wah saya mau melakukan ini saat ini gitu misalkan, atau saya sekarang tidak mau melakukan apa-apa gitu. Misalkan ini hari ini, oh saya kok pengen berjalan ke sana misalnya gitu. Hari ini saya tidak pengen berjalan ke sana. Apakah harus mengikuti kata hati kita ini? Enggak. Kelakuan panjenengan itu bukan kata hati panjenengan. Kelakuan. Ayo, jenengan harus klik di sini. Lah, tentang ini mungkin karena panjenengan baru datang ya, masih agak bingung. Tentang ini selama di sini panjenengan akan berlatih ini loh, ya. Panjenengan akan berlatih ini. Berlatih diam ketika bersama dia dan berlatih menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Klik dong. Nah, jenengan anu gitu dinikmati nggak rasanya tuh? Nah itu. Terus karena masih belajar, sudah pasti putus nyambung. Ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Namanya juga sedang belajar. Tapi selama di sini panjenengan berlatih ini loh ya, berlatih ini. Tuh. Ketika sedang merokok, yang dinikmati bukan rasanya rokok, rasanya merokok ini loh. Gerakan-gerakan tangan kita, jepit rokok, bibir kita ngemut, ini loh yang dinikmati, bukan rokoknya ya. Maka rokoknya yang panjenengan nikmati mengguk ini. Ya, mengguk. Hanya dengan seperti itu, apapun akan tersempurnakan, apapun akan terjadi di luar rencana kita, di luar rancangan kita. Klik belum? Jadi jangan pernah berpikir kalau hati saya itu bukan, itu belum. Selain bukan juga belum kan?
Jadi segerak-geraknya tubuh panjenengan, nggak peduli tuh apa mau geraknya siapa, jangan pedulikan, yang penting jenengan nikmati aja rasanya. Yang penting jenengan nikmati aja rasanya. Nah nanti kalau panjenengan sudah ahli, lah nanti panjenengan akan tahu yang menggerakkan ini siapa gitu. Nanti jenengan akan tahu. Jadi jangan pedulikan siapa yang bergerak, siapa yang menggerakkan, jangan pedulikan. Yang penting panjenengan nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ketika diam, apapun prosesnya nggak usah peduli sama. Ya. Ketika bersamadi, ketika diam bersamadi, apapun kejadiannya, apapun prosesnya, nggak usah dipedulikan. Diam aja pokoknya. Diam. Saya ulang. Tugas latihan panjenengan selama menekung, selama gembleng. 1. Diam ketika bersamadi setelah patrap. Yang kedua, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. 2 hal itulah yang panjenengan latih selama menekung atau gembleng di pesantren ini. Selebihnya sudah saya siapkan jadi 1 buku berjudul Kunci The Power. Jadi tidak perlu dipelajari. 2 hal inilah yang perlu panjenengan latih sampai panjenengan ahli. Ahli apa? Ahli diam. Ahli apa? Ahli menikmati seluruh rasanya kelakuannya sendiri. Bukan yang lain. Panjenengan harus ahli di 2 hal itu. Karena 2 hal itulah nanti senjata panjenengan untuk di rumah gitu. Tanpa saya, artinya mandiri di situ. Kalau sampai lupa harus ingat sendiri, tidak nunggu ada yang mengingatkan. Lihat, 2 hal ini yang sedang panjenengan latih. Sampai panjenengan ahli. Ahli di 2 hal ini panjenengan adalah master. Ahli di 2 hal ini panjenengan adalah master. Ahli di dua hal ini panjenengan bisa mempraktekkan kekudangannya Romo. Ahli di 2 hal ini panjenengan bisa mijilake Romo. Ahli di 2 hal ini panjenengan tahu, paham dan ngerti riyilnya sedulur papat kalimo panca. Ahli di 2 hal ini berarti panjenengan sudah mengenal diri panjenengan sendiri, yang berarti mengenal Tuhan. Ahli di dua hal ini arep apa wae garek ganti. Ayo, ini harus bersungguh-sungguh ya di luar patrap samadhi, latihan menikmati rasanya kelakuannya sendiri harus bersungguh-sungguh. Ketika patrap samadhi, diamnya juga harus bersungguh-sungguh. Karena panjenengan harus ahli di 2 hal itu. Sekali duduk dari tadi sampai sekarang aja, coba berapa kali panjenengan bergerak duduknya. Apakah semuanya ternikmati rasanya? Ada kalanya tidak, ada kalanya iya kan? Karena panjenengan masih belajar dan saya memaklumi itu. Tapi harus diperjuangkan gitu. Nanti kesananya harus lebih diperjuangkan lagi. Berusahalah, tidak ada satupun pergerakan yang tidak ternikmati rasanya. Berusahalah. Karena ada dimensi rawannya. Di dalam spiritual ada dimensi rawan. Nah, dimensi rawan di dalam spiritual itu apa? Ego, pamrih, arogan. Di mana panjenengan gagal menikmati rasanya kelakuan, disitulah kalau bukan ego yang aktif ya pamrih, kalau bukan pamrih ya arogan yang aktif. Nah itulah yang bisa menodai
3 Singgasana. Ada pertanyaan lagi yang belum klik, monggo. Tentang ini bener panjenengan sudah klik ya? Itu seperti itu. Jadi usah dengan mikirin nanti kayak ini, usah mikirin ini. Nanti lama-lama juga panjenengan paham. Yang penting panjenengan menikmati rasanya kelakuan itu tadi. Bukannya rasanya yang dilakukan loh ya, tapi rasanya kelakuan. Misal contoh megang rokok. Nah, megang rokok ini kan kelakuan megang rokok ini kan ada rasanya. Entah itu di kedua jari atau di sini, kan ada rasanya itu. Mana yang rasa mana yang panjenengan ketahui? Apa rasa yang ada di 2 jari yang jepit rokok ini, apa di sini? Nah, itu yang panjenengan nikmati rasanya. Berhasil menikmati, jangan lupa ucapkan terima kasih. Jangan sekali-kali mengucapkan terima kasih kalau belum berhasil menikmati loh ya. Karena terima kasihnya hampa itu. Nggak nyambung, ngomong orang lain hasilnya. Kalau setiap kali berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Nah, nanti nyambung lagi. Kalau panjenengan jeli, misal contoh, saya berhasil menikmati rasanya kelakuan tangan saya yang 2 jarinya sedang jepit rokok. Saya berhasil menikmati kan rasanya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Setelah saya mengucapkan terima kasih, gerakan selanjutnya ini kita akan tahu. Setelah jepit ini apakah langsung dinyalakan, apa disempurnakan dulu, nanti kita akan tahu di situ. Gitu loh. Kalau selalu nyambung begitu, nanti kita akan tahu. Jadi tinggal ngikut aja. Gak inget kita. Udah, nggak usah capek-capek mikir loh, tinggal ngikut. Ya. Tapi harus nyambung itu tadi. Jadi jangan mengucapkan terima kasih kalau belum berhasil menikmati rasanya. Tapi kalau sudah berhasil menikmati rasanya, rasanya dijikin jepit rokok ini. Matur suwun. Ini selanjutnya kita tahu. Tangan saya ini mau bagaimana, mau apa ini kita tahu. Tanpa ada yang memberitahu loh ya. Tahu. Apa langsung tak sumet, apa tak sampurna kese, itu kita tahu. Jadi tinggal ngikut aja. Nah selanjutnya berhasil lagi menikmati ketika dinyalakan atau ketika disempurnakan dulu. Nah, rasanya berhasil kita nikmati. Ucapkan lagi terima kasih. Nah, setelah berhasil menikmati rasanya kelakuan tangan saya yang sedang yang sedang menyempurnakan rokok, berhasil ternikmati rasanya dan saya mengucapkan terima kasih. Nah, nanti kelakuan selanjutnya kita akan tahu lagi. Rokok ini setelah disempurnakan apa digini-ginikan dulu atau langsung dinyalakan, itu kita akan tahu. Nanti tinggal ngikut toh. Orang kesel asli enggak capek. Tinggal nunut toh, tinggal ngikut. Matur suwun, ngikut matur suwun. Kalau seperti itu, Tuhan mau sembunyi di mana? Coba. Tuhan mau sembunyi di mana kan seperti itu? Enggak bisa sembunyi Tuhan. Dimanapun Tuhan kita bisa menemukan. Ya, ayo, ada lagi. Ayo, yang kurang klik mungkin. Ini bojone komendane saka Jombang iki. Ya. Kotaknya. Jenengan sing tak takoni. Pripun kabar Ibu E? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, semua sehat ya. Bapaknya juga sehat. Masih dinas kan? Sekarang kegiatannya? Ya, bisnis. masih ada, enggak. Dagang. Oh, ya. Mungkin punya pertanyaan dari rumah, monggo. Saya persilahkan walaupun tidak gemblang. Kalau kepo-kepo itu juga nggak boleh, tak, Pak? Kalau kepo-kepo gitu. Kepo-kepo. Usah lah. Nggak usah ya, Pak ya. Malah menyediakan sarana untuk kemomoran malah. Iya kalau yang diketahui cocok. Kalau yang diketahui tidak cocok kan malah kemomoran. Tapi kalau misalkan lagi ada waktu, ada kesempatan bisa pegang Android, pengen tahu ada kabar apa sih di internet, itu kan termasuk kepo toh? Iya. Ya ora apa-apa ning ngono. Sebenarnya ojo kepo urusane tonggo. Enggak, Mas.
Yang terpenting apapun itu panjenengan bisa menikmati rasanya. Ketika panjenengan megang Android, rasanya piye, terus nikmati. Nanti jenengan ndak tersesat gitu loh maksudnya Bu. Karena apa? Karena ada tuntunan dari guru sejati. Jadi ndak rawan sesat, ndak rawan kejeblong, ndak rawan kebentur gitu. Karena ada yang nuntun. Punya pertanyaan lagi? Master. Yang lain mungkin ada yang kurang klik, monggo. Cilacap. Cilacap itu cerdas. Awas nih ngisi-ngisi no. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini saya cukupkan. Nanti kita lanjut malam berikutnya nih. Nanti habiskan malam ini dengan malam mumet. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Monggo selamat berjuang nih.